sayur segar. Mari ibu-ibu, beli sayurnya. Ada ikan juga, masih segar. Mari ibu-ibu, sayurannya sesegar loh. Baru dari kebunnya nih. Saya mau cabe, bawang merah, sama ayam sekilo, Pak. Gak sekalian sayurnya, Bu. Enggak dulu, Pak. Sayuran masih ada. Suami saya bawa dari ladang. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Kalau Bu Nia mau beli apa? Saya mau tempe sama kacang panjang saja, Pak. Oke, sebentar ya, Bu Ibu. Ngirit banget, Bu Nia. Jangan terlalu pelit untuk diri sendiri, Bu. Kasihan suami dan anak-anaknya. Kayak saya, walaupun suami cuma buruh tani, tapi kalau soal makanan, anak-anak saya selalu saya cukupi kebutuhan gizinya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi keuangan saya sedang sulit. Jadi saya mesti menghemat pengeluaran, Bu. Aduh, duit nggak dibawa mati, Bu Nia. Jangan terlalu hemat lah. Ah, sudahlah. Pak, mana ikan saya? Malah bengong. Oh iya, aduh maaf Bu Ratna. Sementara itu, di ladang milik Pak Sodik, suami Bu Ratna mengeluh. Kapan ya? Aku punya ladang sendiri, biar tidak kerja terus sama orang. Kalau dipikir-pikir, hidup ini sungguh tidak adil. Yang kaya semakin kaya. Dan yang miskin tetap saja miskin. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi malas kerja, pulang sajalah. Demikianlah, Pak Dharma menjadi putus asa. Sebab sudah bekerja keras pun, hidupnya masih saja tidak berubah. Bu, tolong ambilkan Bapak handuk. Kok Bapak cepat sekali pulangnya? Emang kerjaannya sudah selesai ya? Terus, uangnya mana? Ya ampun, Bu. Suami baru pulang juga. Nggak lihat apalagi hujan begini. Belum apa-apa. Sudah minta uang aja. Alah, Pak. Hujan kayak gini doang. Sampai ninggalin kerja. Terus, kalau Bapak tidak bawa uang, kita mau makan apa? Mikir, Pak. Kebutuhan kita itu banyak. Ibu tidak mau ya? Kalau terus-terusan ngutang sama tetangga? Malu, Pak. Malu. Terus, sekarang Bapak harus ngapain? Apa harus ke ladang lagi? Nggak usah, Pak. Tunggu saja di rumah. Biar uangnya saja yang datang bertamu. Pakai nanya lagi. Malah bengong. Nunggu apa lagi sih, Pak? Oh my God. Aduh, punya laki lemah banget deh. Maaf Bu Sari, saya mau pinjam beras sekilo. Nanti kalau suami saya sudah dapat upah, saya ganti berasnya. Minggu yang lalu, kamu sudah pinjam uang, belum kamu balikin, sekarang mau pinjam beras lagi. Ya Bu, nanti saya ganti sekalian uangnya. Tolonglah Bu, saya belum masak untuk anak-anak. Terus, kapan kamu akan bayar Bu Ratna? Nanti, kalau suami saya sudah dikasih upahnya sama Pak Sodik, Bu. Baiklah, kamu tunggu sebentar. Terima kasih Bu Sari. Sementara itu, di ladang, Pak Dharma dikejutkan oleh suara teriakan Pak Sodik. Pak Dharma, Bapak ngapain? Kenapa malah nyantai di sana? Saya cuman menghangatkan badan sebentar, Pak Sodik. Semakin hari, saya lihat pekerjaanmu berantakan sekali, Pak Dharma. Bapak tidak sungguh-sungguh lagi dalam bekerja. Lahan sepetak yang biasanya Pak Dharma bersihkan dalam waktu 1 hari, akhir-akhir ini 2-3 hari baru selesai. Bapak sekarang malas. Apa Pak Dharma tidak mau bekerja lagi? Kalau iya, biar saya cari orang lain untuk menggantikan Bapak. Ya elah Pak Tua sombong amat jadi orang. Kalau nggak mau lihat saya kerja lagi, nggak masalah. Tapi jangan kasar begitu ngomongnya. Kamu pikir saya suka sekali kerja di sini? Jangan berlagak deh. Mentang-mentang orang kaya, lantas kamu semena-mena marahin saya seperti ini. Dasar tua bangka, minggir, saya mau lewat. Aduh, kamu pukul saya. Betapa terkejutnya Pak Sodik mendengar ucapan Pak Dharma. Dia tidak menyangka kalau Pak Dharma akan senekat itu melawannya. Padahal selama ini, Pak Dharma sangat patuh dan penurut kepadanya. Ia tidak mengerti apa yang membuat Pak Dharma sampai bersikap seperti itu. Ada apa dengannya? Apa dia sudah gila?
Ya ampun, sudah siang masih juga tidur. Pak, bangun. Apa Bapak tidak pergi bekerja? Bapak masih ngantuk. Udah jangan ganggu. Bu, Panji minta uang. Mau pergi main sama teman. Tuh, dengerin anakmu minta uang. Tidur saja terus. Lama-lama aku bosan seperti ini terus, Pak. Aduh, ibu sama anak sama saja. Pinjam dulu sana sama Bu Mira. Nanti biar Bapak yang bayar. Malu aku pinjam terus, Pak. Hampir di setiap rumah tetangga ada hutang kita. Buang dulu rasa malu itu, Bu. Sudah, jangan ganggu tidurku. Atau, kalau ibu mau, pergi sana ke rumah si Sodik. Minta upah Bapak yang belum dia bayar. Dan siang itu juga, Bu Ratna pun mendatangi Pak Sodik di kediamannya. Maaf Pak Sodik, saya kemari disuruh suami untuk minta upah yang belum Bapak bayar. Sebenarnya, saya kemari pun segan rasanya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya perlu sekali, Pak. Baik, tunggu sebentar ya Bu. Saya ambilkan uangnya. Senyum Bu Ratna tampak sumringah setelah mendapatkan uang dari Pak Sodik. Bu Ratna tidak langsung bergegas pulang. Ia memilih untuk mampir ke warung terdekat. Sekalian aku ke warung deh. Belanja keperluan dapur, mumpung lagi pegang uang. Saya mau beli gula, tepung, mie sama minyak goreng, Bu. Mau beli atau hutang, Bu Ratna? Ya elah, Bu. Saya mau beli, sekalian mau bayar hutang. Bagus deh. Kirain Bu Ratna lupa dengan hutangnya. Udah lebih sebulan loh, Bu. Iya maaf, Bu. Baru sekarang ada uangnya. Ya sudah, tunggu sebentar. Biar saya ambilkan belanjaannya. Bu Ratna, banyak sekali belanjaannya. Lagi banyak duit ya? Nggak juga, Bu. Kebetulan suami saya ada rezeki lebih. Saya mau stok bahan makanan. Lagian anak saya si Panji, kalau makan nggak ada daging, dia tidak mau makan, Bu. Jadi saya selalu sedia makanan kesukaannya. Saya tidak pernah biarkan anak saya sampai merajuk minta ini itu, apalagi sampai buat dia menangis. Saya nggak tega, ibu-ibu. Wah, beruntung sekali. Anak dan suaminya Bu Ratna. Kalau kita mah boro-boro beli daging tiap hari, Bu. Makan lauk sambal tempe saja, sudah bersyukur. Bukan saya sombong ya, Bu Ibu. Sekarang udah jarang sekali kami makan lauk tempe. Suami saya pun sudah nggak doyan, suka sakit perut katanya. Mungkin nggak cocok kali ya. Sudah dulu ya, Bu Ibu. Saya mau pulang, belum masak. Sombong sekali ya, Bu. Makan daging tiap hari katanya. Apa Bu Sarah percaya? Entahlah, Bu Nia. Siapa sih ketuk pintu? Mengganggu saja. Ada apa ini, Pak? Bu, ramai sekali. Ada apa? Ada apa? Bayar hutangmu, Bu Ratna. Iya, hutangmu sama saya juga bayar. Sabar dulu ya, Pak. Bu, kemarin memang ada uangnya, tapi sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu pembohong, Bu Ratna. Kamu kira saya tidak lihat? Kemarin kamu belanja banyak sekali. Giliran ngutang, susah sekali bayarnya. Ayo bapak-bapak, bawa saja dia ke kantor polisi. Kita penjarakan saja. Ayo kita bawa perempuan ini. Bu Ratna yang mendengar para warga ingin membawanya ke penjara. Seketika Dia menjadi melarikan panik diri, dan Pak. ketakutan, dia tidak mau Kejar dipenjara. dia. Ayo Dan tangkap. dia pun melarikan diri. Ayo semuanya, kejar dia. Bu Ratna terus berlari, tanpa dia sadar telah memasuki hutan belantara. Sementara di belakang, suara para warga Jangan masih sakiti terdengar ibuku, mengejarnya. Paman. Ayo terus kejar. Itu, dia ke arah sana. Bu Ratna yang kelelahan, akhirnya tersungkur di depan mulut goa. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Ini dia, Pak. Dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Hayo, mau kemana lagi kamu? Ayo kita tangkap. Akhirnya, tanpa perlawanan, para warga pun membawa kembali Bu Ratna ke desa.
Akhirnya, para warga membawa Bu Ratna ke balai desa untuk diadili. Namun, atas kesepakatan bersama, Bu Ratna terbebas dari hukuman penjara atas kemurahan hati para warga. Bu Ratna pun berjanji akan melunasi semua hutang-hutangnya, dan dia juga berjanji untuk tidak sombong lagi dengan sikapnya. Ya sudah, mari kita pulang saudara-saudara. Terima kasih ya Bu Sarah, Bu Nia. Seandainya tidak ada kalian, mungkin sekarang aku sudah di penjara. Maafkan saya ya Bu, atas semua sikap saya selama ini. Saya sungguh sangat menyesal. Iya Bu Ratna, itulah gunanya teman dan tetangga. Dan untuk kejadian hari ini, anggap saja ini sebagai pelajaran. Agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini ya Bu.